Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Mona Lisa Kania. Alhamdulillah Mama Kania ada kesempatan lagi buat bikin video, kemudian buat upload video terbarunya. Sama seperti video-video sebelumnya, video kali ini juga bercerita tentang keseharian saya ya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Kemudian saya juga sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah madrasah aliyah swasta. Bagi teman-teman yang nggak tahu madrasah aliyah swasta itu apa sih gitu, itu adalah sekolah yang setara dengan SMA, cuma bernafaskan Islam gitu atau bernafaskan agama. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ke videonya. Jadi video pembuka tadi seperti yang teman-teman tahu itu adalah sekitar jam 4 subuh gitu. Dan itu waktunya untuk saya memulai kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Setelah sebelumnya saya membersihkan diri, cuci muka ya, kemudian menggosok gigi dan kegiatan-kegiatan lain gitu yang nggak saya record. Lanjut saya itu sholat subuh gitu. Jadi saya sholat subuhnya itu bergantian ya teman-teman dengan ayah Kania. Kalau beliau ke masjid atau ke langgar, jadi saya itu harus nunggu beliau pulang dulu gitu. Tapi berhubung tadi malam si dedek shift itu agak sedikit rewel, jadi saya itu agak sedikit pusing gitu. Dan ayah Kania memutuskan untuk tidak pergi ke musola atau ke langgar gitu. Dia yang gantikan untuk menjaga dedek shift. Nah, ini saya sudah mulai ke dapur ya teman-teman. Kalau nggak salah ini sekitar jam 6 subuh gitu. Setelah sebelumnya ini ayah Kania pergi ke pasar subuh gitu buat beli kayak sayur-sayur, kemudian beli lauk pauk gitu, dan beli tempe juga. Kebetulan untuk beberapa waktu ini ya, dari setelah saya hamil kemarin itu saya sudah tidak food prep lagi, karena seperti yang teman-teman tahu, untuk food preparation itu perlu waktu lama untuk menyiapkannya gitu. Dan saya sangat kewalahan gitu. Dan pertimbangan lainnya juga untuk pasar ya begitu dekat dengan rumah saya gitu. Jadi untuk sekarang ini saya nggak food prep deh gitu. Karena cepet aja gitu, kalau mau sayur atau apa gampang aja gitu buat mencarinya. Kan teman-teman juga pernah lihat gitu, ada juga orang penjual sayur di depan gang saya ini, jadi tinggal jalan kaki juga bisa gitu. Nah, menu pagi ini sama seperti menu-menu sebelumnya ya, itu cuma masak-masakan sederhana aja gitu. Di sini saya masak tempe goreng, kemudian udang yang nanti akan dicampur gitu dengan kangkung gitu ya, ditumis-tumis biasa aja. Kemudian untuk ikan layangnya nanti akan saya goreng biasa aja. Nah, ini saya kasih bumbu ya untuk tumisannya. Untuk bumbunya itu di sini saya masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, ketumbar dan gula gitu aja. Nah, untuk tungku yang di sebelah sini ini alhamdulillah udah tinggal dibalik-balik aja gitu supaya matangnya merata. Oh ya, teman-teman jangan salah fokus ya kalau minyaknya itu sudah agak keruh gitu. Itu memang bukan minyak yang baru pertama kali pakai gitu atau minyak baru gitu. Itu minyak yang sudah pernah saya pakai gitu. Jujur di kota saya itu untuk minyak gorengnya agak sedikit mahal, kemudian langka juga gitu. Ada sih yang bersubsidi atau murah gitu, tapi harus ngantri gitu di kantor Bulog kalau nggak salah. Dan itu pun satu keluarga cuma dapat satu gitu. Jadi untuk mengantrinya ya tidak mungkin, karena kan saya juga punya dedek bayi gitu. Jadi untuk minyak gorengnya ya harus berhemat lah gitu. Kalau mahal-mahal aja sih mungkin bisa ya, tapi kalau nya kosong atau langka itu kan yang susah banget gitu atau ribetnya. Untuk sekarang ini kalau nya ngegoreng ikan ya, untuk makan biasa gitu, untuk makan saya sama ayah Kania itu biasanya sih saya menggunakan minyak yang udah pernah dipakai gitu, atau minyak yang udah 1 kali dipakai, 2 kali dipakai itu nggak apa-apa, kami gunakan aja gitu. Tapi kalau untuk si Kania kan dia beda ya,
lauknya dia itu pengennya sih selalu ayam goreng gitu. Jadi untuk ngegoreng ayam gorengnya dia itu harus minyak baru seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi itu untuk tempe gorengnya udah mateng ya teman-teman. Kemudian saya lanjut untuk ngegoreng ikan gitu. Dan tepung dari atau sisaan ngegoreng tempe tadi juga tidak saya buang gitu, saya goreng juga gitu buat bikin kremesannya. Nah, alhamdulillah ini untuk tumisan kangkung sama udangnya udah mateng ya teman-teman. Jadi setelah ini tinggal nunggu ikan gorengnya mateng, lanjut deh gitu kami makan pagi. Nah, sambil teman-teman ngeliatin atau ngikutin Mama Kania mempersiapkan menu-menu makanan ini ya, yang nanti akan kami makan buat makan pagi. Mama Kania sekalian pengen sapa-sapa dulu nih teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan apapun yang dicita-citakan itu lekas tercapai dalam waktu dekat ini. Amin. Tak lupa Mama Kania juga pengen ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video sederhana ini, yang sudah selalu setia nontonin video-video di channelnya Mona Lisa Kania. Apalagi bagi teman-teman yang sudah ngasih like, kemudian memberikan komentar-komentar yang positif. Itu bener-bener bikin Mama Kania merasa disupport ya. Meskipun untuk sekarang ini Mama Kania jujur ngerasa kerepotan sekali, terutama untuk hal editing video. Itu untuk mencari waktunya susah sekali gitu, tapi dengan support dari teman-teman semua bikin Mama Kania semangat ya untuk bikin video dan upload video terbarunya. Sekali lagi terima kasih banget ya buat teman-teman semua. Nah teman-teman, lanjut lagi ya ke videonya. Ini alhamdulillah beberapa hari yang lalu Mama Kania dapat kiriman paket ya dari tim Scarlett, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi Magnolia, kemudian Jordanian Sea Salt Conditioner dengan wangi Evening Primrose atau bunga sedap malam. Nah alhamdulillah ini kondisinya Dedek Shift itu udah mandi, sudah bersih, kemudian dia sudah berhasil untuk saya tidurkan kembali. Jadi waktunya untuk saya mengurus si kakak yang besar ya, atau si Kania. Kebetulan dia tadi belum mandi gitu, dia berteman dulu bersama teman-temannya, maklum hari libur ya gitu. Jadi saya panggil deh gitu untuk saya mandikan. Nah ini dia ya kondisi rambut si kakak Kania itu merah-merah banget, berhubung dia itu suka panas-panasan ya, naik-naik sepeda gitu. Jadi jujur si Kania ini sejak usia 5 tahun dia tidak lagi menggunakan shampoo untuk anak kecil gitu, karena rambutnya ini kan ekstra panjang atau super panjang gitu. Jadi memerlukan nutrisi yang lebih gitu. Dia itu dari usia 5 tahun sudah memakai sampo yang saya pakai gitu, samponya orang dewasa seperti itu. Nah, di sini saya pakein lah gitu ya shampoo dari Scarlett ini atau Jordanian Sea Salt Shampoo ini, dan dia selama saya pakein ini dia bilang mah wangi banget gitu, dia suka banget gitu. Jujur saya sudah beberapa kali pakein shampoo ini dan conditioner ya ke rambut Kania. Alhamdulillah tidak ada apapun gitu yang efek yang tidak bagus gitu, malah dia merasa rambutnya itu berasa ringan sekali gitu. Jadi di sini walaupun ya untuk shampoo dan conditioner ini disarankan untuk usia di atas 13 tahun, tapi alhamdulillah untuk rambut Kania yang super panjang yang perlu nutrisi banyak gitu, saya pakein shampoo ini, hasilnya bener-bener bikin saya suka gitu ya, karena Sea Salt Shampoo ini bisa menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, kemudian membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Nah ini lanjut saya pakein conditionernya ya teman-teman. Jadi setelah ini akan dibilas kembali. Kemudian sebagai informasi untuk manfaatnya,
Dapat mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau juga gitu. Jadi saya itu benar-benar gak khawatir lagi ya. Rambut Kania yang panjang ini meskipun dia panas-panasan seharian gitu, saya lihat rambutnya benar-benar gak merah lagi gitu, benar-benar gak lepek ya. Biasanya kan anak-anak yang seumur Kania ini ya masa-masa aktif-aktifnya, kemudian dengan rambut sepanjang ini gitu saya harus ekstra ribet gitu. Tapi dengan menggunakan Jordanian Sea Salt Shampoo, kemudian saya pakaiin juga Jordanian Sea Salt Conditioner ini, benar-benar menolong saya gitu, bikin rambut Kania berkilau dan lebih sehat tentunya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, cara pemakaian dari Jordanian Sea Salt Shampoo ini adalah tuangkan Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Kemudian pijat-pijat secara lembut dan perlahan, dan bilas hingga bersih. Untuk penggunaan Jordanian Sea Salt Conditioner-nya, tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut, kemudian ratakan hingga ujung rambut. Ini harus dihindari ya untuk pemakaian di akar rambut atau kulit kepala. Diamkan selama beberapa menit, lalu setelah itu bilas kembali sampai bersih. Nah, alhamdulillah Mama Kania sudah selesai ya ngurusin serambut panjangnya kakak Kania ini yang perlu nutrisi lebih ini. Sekarang waktunya saya untuk mandi dan menggunakan shampoo dan conditioner dari Scarlett juga. Karena love is in the hair, kemudian refill your beauty. Jadi untuk kesehatan rambut dan kecantikan rambut meskipun kita berkerudung tidak boleh terlewat ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video Mama Kania kali ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Kania selanjutnya. Dah, assalamualaikum.